intens investigasi. Seperti diketahui sebelumnya bahwa pada Selasa 11 Juni 2024 lalu, 3 saksi yang merupakan rekan dari 5 terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon sempat memenuhi panggilan Polda Jawa Barat untuk dimintai keterangannya sebagai saksi. Didampingi sejumlah kuasa hukum dari Peradi, 3 saksi yaitu Pramudia, Okta dan juga Teguh. Itu pun tak hanya memberikan keterangan kepada penyidik, namun juga mencabut keterangan dalam BAP pada 2016 silam. Lantaran pada saat ketiganya memberikan keterangan, mereka pun mendapatkan intervensi atau tekanan dari penyidik. Apalagi data 2016 lalu, mereka pun masih di bawah umur. Lantas, seperti apakah pengakuan Teguh dan Pramudia di depan tim intens investigasi yang menyatakan bahwa kesaksian yang dibuat pada 2016 silam adalah palsu karena pada saat itu Teguh dan Pramudia diarahkan oleh penyidik dengan terpaksa. Lalu seperti apa Teguh dan Pramudia yang membeberkan kronologi yang sebenarnya saat peristiwa yang terjadi di tahun 2016 lalu itu? Dan seperti apa pula Teguh yang juga mengungkapkan bahwa dirinya kenal Peggy Setiawan saat dirinya masih di bangku sekolah dasar. Namun setelah itu dirinya pun tidak pernah bertemu lagi dengan Peggy. Dan bagaimana pula kuasa hukum Teguh yang mengungkapkan alasan penarikan BAP yang dilakukan oleh Teguh dan juga Pramudia. Di sisi lain, Otto Hasibuan yang menekankan dan juga memberi syarat kepada Teguh jika dia dan saksi-saksi lain ingin mendapatkan bantuan hukum dari tim Peradi. Teguh dan saksi-saksi lain harus memberikan kesaksian yang sebenarnya dengan penuh kejujuran. Dan bagaimana pula usaha Deddy Mulyadi dalam membantu untuk mengungkap kasus Vina Cirebon ini? Benarkah dengan cara mendatangi lokasi tempat kejadian pembunuhan Vina dan Eki hingga meminta keterangan dari para saksi menjadi hal yang efektif untuk mengungkap kasus tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, Teguh, salah satu saksi yang diminta keterangan oleh penyidik pada tahun 2016 silam dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki secara mengejutkan kemarin memberikan sebuah pengakuan bahwa kesaksiannya di tahun 2016 lalu itu pun adalah palsu. Bagaimana tidak? Dalam pengakuannya di depan tim intens investigasi saat dijumpai usai selesai mengisi program stasiun televisi, Teguh secara terang-terangan mengungkapkan penyesalannya atas BAP yang dibuatnya dulu adalah tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Lalu mengapa demikian? Teguh pun lantas mengungkap alasannya, di mana kesaksiannya dulu terpaksa dilakukan. Lantaran pada saat itu, ia dan 3 saksi lainnya masih di bawah umur dan diarahkan oleh penyidik saat menjalani pemeriksaan. Padahal kala itu, Teguh mempunyai jawaban sebenarnya dan sesuai dengan kejadian dirinya, di mana kala terjadi pembunuhan Vina. Namun, penyidik pun justru menilai jika kesaksian Teguh adalah bohong. Karena diarahkan oleh penyidik, sama diarahkan sama penyidik suruh tidurnya di rumah Pam, karena kalau tidur di rumah Pak RT itu Pak RT tidak membukakan kunci, jadi diarahkanlah tidur di rumah Pam. Ya pertama awalnya sih saya menolak itu, saya itu tidur di rumah Pak RT, tidur di rumah RT terus gitu bilang gitu. Si penyidik bilang ya itu kamu tuh bohong ya, karena Pak RT itu tidak membukakan kunci. Ya jadi Teguh di pikiran Teguh kayak gimana sendirian, jadi diarahkan lah tidurnya di rumah Empam.
Karena apa ya, ini saya minta perlindungan pribadi Pradi Apokat. Teguh tuh sebenarnya mau jenguk, cuman takutnya anak-anak salah paham karena Teguh BAP-nya ya itu diarahkan gitu. Ingin banget apa jenguk tuh. Iya, minta maaf gitu. Cuman ya takut salah paham gitu. Sementara itu, Pramudia, salah satu dari 3 saksi yang juga hadir di acara yang sama dengan Teguh, juga membeberkan kronologi yang sebenarnya. Lantas, seperti apa kronologi peristiwa dari versi Pramudia? Ada menyesal banget. Rasa menyesal bahwa buat BAP yang nggak benar, tapi jujur itu bukan yang sesungguhnya, karena itu disuruh, diarahkan oleh penyidik, seolah-olah kita berdua tidak tidur di rumah Pak RT, diarahkan tidur di rumah saya, bilang begitu. Bahaya kamu kalau tidur di rumah Pak RT, bisa seret kamu nantinya, kayak gitu. Waktu kejadian itu sih Pram dari rumah dijemput Teguh ke warung Ibu Nining, kita minum-minum di situ, terus setelah sekitar jam 9-an lah, sekitar jam 9 kita ditegur sama Ibu Nining, suruh pindah karena merasa terganggu mungkin. Terus kita pindah ke rumah saudara Hadi, kita lanjut minum di situ. Setelah minum-minuman habis, sekitaran jam 10 lebih lah, kita pindah ke rumah kontrakan Pak RT, tidur di situ sampai pagi. Kalau Teguh ke situ ke rumah Bu Nini sekitar jam 8-an, terus di situ nyampe di rumah Bu Nining, Teguh jemput si Pram golongan jam 8 lebih 10 menitan, terus kembali lagi ke Ibu Nining. Temulah sama teman-teman itu 10 orang, Teguh, Empam, Hadi, Jaya, Eka, Eko, Hadi, Udin, Okta, Kapi. Situ Teguh terus lanjut minum ciu. Ya selang itu jam 9 Teguh ditegur, golongan yang nongkrong di situ ditegur sama Ibu Nining karena berisik. Teruslah pindah ke rumah Hadi jam 9 tuh. Pas pindah di rumah Hadi, terus Teguh keluar sebentar beli nasi kuning di Mejasem itu. Terus nyampe lagi ke rumah Hadi jam 9.15-an. Terus Teguh makan nasi kuning berdua sama Empam sama yang lain, sama Eka, Hadi, Jaya, Okta dan lain-lainnya. Terus Teguh makan nasi kuning, yang lain lanjut minum. Terus Teguh makannya udah selesai lanjut minum. Habis minum selesai jam 10 langsung pindah ke rumah Pak RT. Ini coba bayangkan ya. Ini mereka malam itu kumpul ada 10. Hari ini 5 jadi terpidana. Ini padahal mereka ada di satu tempat 10-10-nya ini. Bagaimana ini masalahnya gitu? Tidak mungkin dia ada di 2 tempat di waktu yang sama. Ini yang terjadi. Jadi kan sampai hari ini anak Pak RT yang membukakan pintu mereka pada malam itu tidak dijadikan saksi. Kan ini juga kejanggalan. Bahkan si RT-nya sendiri yang tidak tahu masalah, dia bersaksi bahwa dia tidak melihat anak-anak ini malam itu. Saya saya tidak membukakan pintu katanya. Tahu dari mana dia? Gitu loh. Jadi ini kejanggalan-kejanggalan yang kita dapati. Tapi nanti akan kita rangkai dalam satu investigasi yang sudah kami lakukan. Nanti kita akan buat alasan-alasan dan jalan ceritanya. Selain itu, ketika dirinya ditanya apakah mengenal dengan sosok Peggy Setiawan, DPO yang kini dijadikan tersangka, Teguh pun juga mengungkapkan dan memberikan jawaban bahwa dirinya kenal dengan Peggy Setiawan saat Teguh masih duduk di bangku sekolah dasar. Setelah itu, Teguh pun tidak pernah bertemu lagi dengan Peggy, apalagi menjumpainya. Sedangkan Pramudia, ia pun mengungkapkan
bahwa dirinya tidak mengenal sama sekali dengan Peggy Setiawan karena tidak lahir di daerah tersebut. Kalau Teguh cuma tahu aja waktu SD, itu setahu Teguh. Udah selama waktu itu nggak ketemu lagi. Beda satu tingkat. Lebih tua. Peggy. Lebih tua. Kalau saya emang nggak kenal. Sama sekali nggak ketemu. Soalnya saya sekolah SD bukan di daerah situ sih. Kuasa hukum Teguh yang kemarin mendampingi saat Teguh diperiksa oleh Polda Jabar pun mengungkapkan bahwa kemarin Teguh dan Pramudia telah menarik BAP yang dibuatnya pada tahun 2016 lalu. Lantas apa alasan penarikan BAP yang dilakukan oleh Teguh dan juga Pramudia tersebut? Mereka mencabut BAP atau menggantinya menjadi yang baru. Salah satu yang menjadi alasan mereka adalah mereka merasa bersalah, ya kan, merasa bersalah dan kasihan terhadap rekan-rekan mereka yang masih menjalankan hukuman, ya, seumur hidup loh ini, ya, artinya nggak akan mungkin keluar lagi dari penjara. Ini kan kasihan kalau memang kenyataannya bukan seperti yang kejadian sebenarnya, gitu kan. Kita bukan mau membela atau membalikkan fakta, tapi kami coba ingin menempatkan, mengoreksi bila mana ada hal-hal yang perlu dikoreksi, tentunya melalui jalur-jalur formil ya hukum, karena ya seperti tadi kita sampaikan, suka tidak suka ini sudah inkrah ya, sudah sampai Mahkamah Agung putusannya, kita harus hargai apapun kekurangan dan kelebihannya. Ya kami sepakat itu sebagai orang hukum gitu kan, tetapi sekali lagi sebagai orang hukum juga kita tidak boleh tahu kalau ada kebenaran, ada salah penerapan dan ada kejadian yang bukan sebenarnya. Tentu kita harus tegakkan keadilan, itu tujuan kami sebenarnya. Apa yang kami lakukan ini adalah dalam rangka kita mencari bukti-bukti baru yang akan kita gunakan nanti dalam PK. Ya bukti-bukti ini bukan hanya kesaksian aja, jadi ada beberapa alat bukti ya, satu-satu nanti kita mengadakan investigasi internal untuk kita temukan kejanggalan-kejanggalan, kemudian bukti-bukti yang tidak bersesuaian, sehingga itu layak nanti jadi alasan untuk PK. Itu saja gitu. Dan selanjutnya yang paling inti adalah kami tentu mendampingi mereka yang mencari keadilan. Lantas seperti apa pula Otto Hasibuan yang menekankan dan juga memberi syarat kepada Teguh jika dia dan saksi-saksi lainnya ingin mendapatkan bantuan hukum dari tim Peradi, Teguh dan saksi-saksi lain pun harus memberikan kesaksian yang sebenarnya dengan penuh kejujuran. Saya Cika Bode, selamat untuk intens investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Beberapa saksi yang juga hadir saat preskon di kantor Peradi bersama Otto Hasibuan beberapa waktu lalu memang sempat mengungkapkan adanya intimidasi saat menjalani pemeriksaan sebagai saksi di tahun 2016 silam. Atas hal tersebut, Otto Hasibuan pun memberikan penekanan, di mana apabila para saksi tersebut hingga para terdakwa lainnya ingin meminta bantuan kepadanya, Otto pun mempunyai syarat, yaitu keterangan yang diberikan kepada Otto maupun tim dari Peradi dari saksi-saksi serta terdakwa tersebut bukanlah keterangan palsu seperti yang diberikan pada tahun 2016 lalu. Dua di antaranya ini pada waktu 2016 dulu itu adalah pernah menerangkan hal-hal yang sesungguhnya tidak sesuai dengan yang fakta yang sebenarnya. Tapi dua di antaranya tetap konsisten dengan apa yang sebenarnya, yaitu adalah saudara Okta dan saudara Syafuddin. Konsisten. Ini konsisten dua orang ini. Sedangkan yang Pramudia dan Teguh datang ke kami dan tadi bertemu di atas
menceritakan bahwa sesungguhnya apa yang saya ceritakan yang dulu itu tidak benar. Dan bermaksud untuk mencabut semua keterangan mereka dan akan menyatakan yang sebenarnya. Oleh karena itu, kami minta, kami tidak mau mengatakan membela, menyalahkan polisi, tidak begitu cara berpikir kami. Kami menginginkan, sudah terlalu banyak kejadian-kejadian seperti ini. Termasuk Jessica Wongso, kasusnya sekali sudah lihat sampai masuk di Netflix. Saya melihat akhir-akhir ini, pameo di dalam hukum, waktu saya sekolah hukum pertama kali, sampai saya menjadi dosen, mengajar, sampai guru besar, itu kita diajarkan pameo, baik kepada semua sarjana hukum, termasuk yang kemudian menjadi hakim, jaksa, dan polisi. Lebih bagus membebaskan 1000 orang yang bersalah ketimbang menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Itu pameo yang kita anut. Karena betapa sakitnya orang tidak bersalah harus dinyatakan bersalah. Itu pelanggaran ajasi luar biasa. Coba pada semua penegak hukum yang ada, kalau itu terjadi kepada anak kita, kepada saudara kita, putri kita, bagaimana perasaan Anda? Saya tidak menuduh nih, tapi kalau betul-betul terjadi ini adalah salah, error, bukan itu orangnya. Sedih sekali. Inikah penegakan hukum yang harus kita puja-puja itu? Nah, situlah tekad kami sekarang nih. Dan kami minta kalau boleh kepada Polri, karena ini masih ada penyidikan berlanjut, supaya penyidik-penyidik yang lama yang dulu menangani perkara ini jangan lagi ikut menangani perkara ini, supaya fair. Dan menurut cerita di dalam mereka ini, yang menangkap ini adalah ayah korban, polisi. Sebenarnya dia tidak boleh ikut di sini, konflik of interest nih. Seharusnya menangani ada polisi yang lain, unit yang lain. Ini pun unit narkoba sebenarnya, tapi menangani perkara ini. Jadi sebenarnya gak tepat menurut saya. Seharusnya Polri menugaskan petugas yang lain. Jangan ayah korban, orang anaknya dibunuh, bapaknya yang mengusut. Pasti tidak objektif. Saya tidak menuduh dia bersalah dan sebagainya, tapi pasti secara emosional itu pasti tidak bisa objektif. Selain itu, pengakuan keluarga para terpidana yang hadir saat preskon kemarin juga menduga adanya kekerasan yang diterima para terpidana saat kasus Vina Cirebon masih diselidiki dan disidangkan. Di mana hal itu pun diduga dilakukan dengan tujuan agar para terpidana mau mengaku salah atas kesalahan yang tidak mereka perbuat. Lantas seperti apa para keluarga terdakwa saat menceritakan kejadian yang mereka ketahui pada malam Minggu bertepatan di tanggal 27 Agustus 2016 tersebut? Ibu dari siapa? Kakaknya Supriyanto. Kakak, kasih mic. Berdiri, Bu. Ibu kakaknya? Kakaknya Supriyanto. Di dalam penjara sekarang? Iya. Yang dituduh juga pembunuh di situ? Iya. Nah, cerita yang ibu tahu bagaimana? Sama Pak. Dia juga nyetain bahwa dia di warung Ibu Nining ke rumah Hadi, terus tidur di rumah anaknya Pak RT. Pada waktu tanggal itu? Iya. Betul begitu Ibu ya? Betul. Ibu tahu itu dari mana? Dari waktu jenguk anak Waktu jenguk anak di penjara? di Polda, iya. Di Polda. Dia ngomong begitu? Iya. Dia mengaku nggak pembunuh? Enggak. Nggak pernah. Tapi waktu itu ada berita acara ngaku itu gimana? Katanya dipukulin, disiksa Pak, telinganya dimasukin putung rokok, sampai terluka Pak. Insya Allah sampai dipukulin muka aja banyak semua Pak. Gitu waktu itu? Iya, anak cerita. Anak cerita ya? Iya. Ada foto-fotonya itu ya? Ada. Ada foto-fotonya. Ibunya siapa tadi? Kakaknya Supriyanto. Kakaknya Supriyanto. Baik. Satu lagi, ibu siapa? Sendiri dulu. Hah? Ibunya Hadi Saputra. Ibunya Hadi Saputra. Iya. Gimana ibu ceritanya waktu itu? Ya
Dari mana tahu nggak melakukan? Itu anaknya waktu itu betul-betul sama dengan ke rumah warung Bu Nining kan? Iya, kumpul di Bu Nining, ke Hadi. Terus? Ke rumahnya Pak Pasren, RT. Oh, itu ibu dapat ceritanya dari siapa? Ya, saya sendiri. Ya artinya yang bercerita sama ibu itu siapa? Anaknya ibu atau siapa? Iya, Hadi. Hadinya ngomong begitu. Ibu sendiri yakin nggak bahwa anaknya nggak bersalah? Ya yakin Pak, anak saya tuh mau nikah Pak. Hah? Mau nikah 2 minggu lagi. Oh gitu ya. Jadi semua bilang begitu ya, bahwa sesungguhnya mereka ada di tidur rumah Pak RT pada tanggal 7. Baik Bu ya, baik. Jadi sekarang ini ibu siapa? Ibunya Eka Sandi. Ibunya Eka. Eka. Bagaimana cerita ibu tentang itu? Paginya tuh saya tanya, kamu dari mana? Tidur di Bapak RT katanya. Udah gitu aja. Tanggal berapa itu katanya? Malam Minggu. Malam Minggu, tanggal 27 Agustus itu, 2016 ya. Dia cerita juga Kak bahwa mereka bersama-sama Iya. ke rumahnya di warung Ning, gitu ya. Ibu juga yakin ya bahwa anaknya bersalah ya. Jadi apa yang ibu rasakan selama ini? Kan dia udah penjara sekian tahun gitu. Apa? Kenapa dia mengaku pada waktu itu? Ya kan dia ngebelain adiknya. Hah? Bagaimana ceritanya? Ngebelain adiknya biar keluar. Kan 2 anak saya. Nah, siapa satu lagi? Renaldi. Renaldi. Terus? Dia bisa keluar karena dia nggak ngaku terus. Jadi gimana katanya? Supaya Renaldi tidak ikut keluar, terus? Kata-katanya tuh mengakui. Tapi itu tuh apa sih? Mike. Ya. Petunjuknya apa sih? Sudirman. Sudirman. Itu petunjuknya Sudirman. Katanya ini bawa ini gitu. Jadi anaknya Ibu Renaldi Sama Eka Sandi. sama Eka nama anaknya. Nah, Eka mengatakan dia mengaku asal adiknya tidak keluar. Yang minta ngomong itu siapa? Adiknya ngomong Bilang sama saya, kan dia kan keluar. Jadi bonyok-bonyok itu juga Pak. yang mau nyonyoin siapa? Ya polisi Pak. Polisi. Oh. Jadi polisi bilang sama si Eka, kamu harus ngaku gitu. Supaya nanti kalau kamu ngaku, adiknya gimana? Ekanya ngomong ke adiknya, kamu itu harus keluar karena kamu tuh nggak salah, nggak pernah nongkrong. Dia mah di rumah aja Pak. Kalau Eka sih ya kumpul-kumpul. Ya maksud saya kan belain adiknya, dia adiknya supaya keluar, Ekanya harus ngaku gitu. Iya. Begitu nggak? Iya, betul. Nah, yang suruh harus ngaku itu siapa? Kalau Sudirman kan Eka ini bawa ini, Iya. bawa ini. Iya. Jadi ya udah saya aja yang jadi korban. Gitu, Oh, Cukup kakaknya aja. itu adiknya juga. cukup gitu Pak. aja. Iya. Untuk nyamatin adiknya. Oh. Lantas seperti apa? Demi dapat membantu ungkap kasus Vina Cirebon, Deddy Mulyadi, aktivis dan politikus yang rela lakukan penelusuran di lokasi tempat kejadian pembunuhan Vina dan Eki berdasarkan keterangan para saksi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.
Selamat untuk intens investigasi yang 3 juta. 3 juta 3 juta subscriber. Luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sementara itu, Deddy Mulyadi yang merupakan aktivis dan juga politikus juga terus berjuang untuk membantu mengungkap kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki yang carut-marut. Lantas, seperti apa usaha Deddy Mulyadi untuk membantu mengungkap kasus tersebut? Benarkah dengan cara mendatangi lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki hingga memintai keterangan seperti yang disebutkan para saksi menjadi sebuah hal yang efektif untuk mengungkap kasus dibandingkan debat di media sosial hingga stasiun televisi? Untuk itu, maka inilah kesempatan bagi keluarga terpidana untuk mengetuk hati pemilik rasa keadilan Mahkamah Agung yang nanti menangani PK. Semoga terketuk hatinya. Amin. Dan kita tidak akan bisa menyimpulkan kebenaran dari seluruh ini kalau tidak turun. Ini kan banyak orang yang berkomentar yang tidak turun, tidak menyaksikan dari pintu ke pintu, dari kampung ke kampung, dari gang ke gang, hanya mendapat informasi dari sajian yang ada. Sehingga pada saat ini saya menyerahkan sepenuhnya nasib dari kelima terpidana ini kepada Pak Otto Hasibuan. Semoga Allah memberikan jalan. Amin, ya Allah, amin. Kebenaran akan menemukan jalannya. Amin. Terima kasih. Kalau debat kita terus-terusan di medsos, kalau debat kita terus-terusan di TV, nggak akan pernah selesai masalah mereka. Saya khawatir ketika isu ini menurun, tidak jadi perhatian publik, nasib mereka nggak ada yang ngurus. Apa sih yang dibutuhkan dari para terpidana ini adalah PK dengan adanya novum baru. Maka saya sampaikan, sudahlah. Sekarang langkahnya berikutnya, harus bertemu dengan pengacara, advokat, tokoh yang secara hati nurani itu tergerak berdasarkan pertimbangan rasa dan kemanusiaan, bahwa ini ada orang-orang yang hidupnya susah, kerjanya kuli bangunan, sudah ada yang meninggal ibu dan bapaknya, bahkan yang satu meninggal ibunya ketika sudah di penjara, yang harus diselesaikan secara hukum, tidak lagi hanya perdebatan di media sosial dan televisi. Maka saya mencoba untuk bertemu dengan Pak Otto Hasibuan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal YouTube Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.